Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ensikla Sulsel Swasembada Pangan yang dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita mengimpor jagung kurang lebih 3 juta sampai 3,5 juta ton per tahun. Impor beras juga 2,5 sampai 3 juta ton per tahun. Alhamdulillah, baru-baru ini uji coba apa benar Menteri Pertanian bisa menahan impor dari negara lain. Kalau Indonesia ditutup impor tidak masuk, ini negara lain, insya Allah pasti kesulitan. Karena dia akan panen lagi akan datang. Insya Allah 2 minggu ke depan, ada 8 Menteri Pertanian negara luar ketemu, membahas masalah beras. Kami sampaikan bahwa Indonesia bisa swasembada. Sulawesi Selatan menyimpan potensi alam yang tersebar pada setiap sudut wilayahnya. Sebagai salah satu daerah yang turut berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional, sebagian warganya pun mengandalkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi contohnya. Sebanyak 80% warganya bermata pencaharian sebagai petani. Wilayah dengan curah hujan minim sepanjang tahun ini merupakan sentra tanaman jagung. Kalau jagung kuning itu memang bisa mendukung kehidupan ekonomi Jeneponto pada khususnya, karena memang jagung kuning pada dulunya itu boleh dikata tidak bisa menghidupi masyarakat, tapi sekarang sudah tahu itu masalah jagung kuning tentang pendapatan dan produksi yang baik, dan juga harga mungkin bisa dinaikkan sedikit, mungkin bisa Jeneponto bisa jadi sukses masalah kehidupan. Tanaman jagung kini telah berhasil mendongkrak perekonomian warga Jeneponto. Dalam 1 hektar saja, para petani jagung mampu menghasilkan 7 hingga 9 ton jagung. Dari tahun ke tahun, produksi jagung Kabupaten Jeneponto terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 4 tahun, produksi jagung meningkat 67.489 ton. Tahun ini dengan potensi lahan seluas 60.000 hektar, diharapkan mampu menghasilkan produksi sebanyak 270.600 ton jagung. Setiap tahun, tanaman jagung di Indonesia mampu menghasilkan pendapatan hingga 4,3 triliun rupiah. Target pencapaian swasembada pangan termasuk tanaman jagung di Jeneponto pun mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Desa Manggepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto menjadi lokasi panen raya jagung oleh Menteri Pertanian dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan. Ini memang kami sudah rancang, tadi kami memberikan bantuan benih 4.500 hektar. Tapi kalau Jeneponto, nanti kami diskusi dengan Pak Gubernur, kalau Jeneponto masih butuh, insya Allah kami akan tambah. Kami akan menjadikan ini sentra produksi jagung bila perlu secara nasional, bukan saja untuk Sulawesi Selatan.
Dalam kunjungan ini, Menteri Pertanian turut serta melakukan tanam jagung sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada petani jagung Jeneponto untuk terus meningkatkan produktivitas. Harapannya impor jagung tak perlu lagi dilakukan. Kita mengimpor jagung kurang lebih 3 juta sampai 3,5 juta ton per tahun. Ngimpor beras juga 2,5 sampai 3 juta ton per tahun. Alhamdulillah, baru-baru ini uji coba apa benar Menteri Pertanian bisa menahan impor dari negara lain. Kami sampaikan bahwa Indonesia bisa swasembada. Kami yakin bisa swasembada. Maafkan, Allahumma bilokan terima kasih sekali karena Bapak hadir. Karena kita makin baik. Target pencapaian swasembada tak main-main. Pemerintah terus berupaya untuk bisa merealisasikannya dengan memberikan sejumlah bantuan pendukung. Ini kita akan memperbaiki irigasi tersier kurang lebih 300.000 hektar. Kemudian ada jagung 100.000 hektar bantuan. Kemudian ada alsintan 2.200 unit. Dan ini adalah terbesar sepanjang sejarah. Pemerintah pun berkomitmen agar bisa mencapai target swasembada pangan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan peneliti. Jadi Balai Pengkajian Tenaga Pertanian Sulawesi Selatan itu diberi mandat untuk melakukan pengawalan teknologi di dalam rangka mensukseskan program pertanian khususnya di Kabupaten Jeneponto. Ada beberapa yang sudah dilakukan oleh BPTP maupun Balai Penelitian Nasional, yaitu melakukan penangkaran benih, ya. Yang sudah kita lakukan adalah penangkaran benih padi, di mana selama ini benih-benih yang menjadi preferensi petani, yang menjadi kesukaan, ini nanti hasil penangkaran sudah bisa disediakan sendiri. Jadi tidak lagi harus menunggu varietas benih-benih yang didatangkan atau untuk melengkapi dari subsidi atau bantuan-bantuan pemerintah, baik benih padi maupun benih jagung. Pencapaian swasembada merupakan tanggung jawab bersama. Komitmen yang konsisten pun menjadi kunci utamanya. Jagung merupakan komoditas bernilai ekonomis yang memiliki berbagai manfaat. Selain menjadi sumber utama karbohidrat setelah beras, bagian tanaman jagung seperti batang dan daun bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Tanaman serealia ini ditargetkan mampu mencapai swasembada selain padi dan kedelai. Pemerintah pun terus berupaya untuk melakukan perbaikan input pertanian demi mencapai swasembada pangan. Alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat signifikan, yaitu luas tambah tanam hasil akselerasi program Kementerian Pertanian memperbaiki faktor-faktor kunci produksi adalah irigasi, benih, distribusi benih, kemudian kualitas pupuk, dan alat mesin pertanian serta penyuluhnya. 5 hal ini telah kita perbaiki dan membuahkan hasil alhamdulillah kenaikan tambah tanam itu 640.000 hektar tahun ini dan terbesar tambah tanam sepanjang 10 tahun terakhir. Acara panen raya dan
kegiatan penanaman perdana. Dalam kunjungan kerjanya, selain melakukan panen raya, Menteri Pertanian juga meluangkan waktu untuk berdialog secara langsung dengan petani dan penyuluh. Biasa di bawah. Tahu kami jadi penyuluh dulu, 25 rumah kami datangi tiap hari dan wajib kelompok tani. Keliling, penyuluh tebu. Dulu saya hitam, jelek, gondrong. Mulai gagah sedikit sekarang. Sak, Pak. Bayangkan Pak, kalau 200.000 per sak kalau pupuk urea. Kalau bibit jagung Pak, sampai 100.000 per kilo Pak kalau dipinjam. Bercocok tanam bukan perkara mudah. Tak jarang para petani terbentur oleh berbagai kendala. Jadi biasa menjadi kendala itu di petani. Pada saat mau musim tanam itu kadang juga pupuk jadi hambatan karena sering terlambat. Yang kedua faktor bibit juga yang mahal karena bibit hibrid ini sangat mahal ya. Di atas 50.000 per kilonya. Sementara petani kita kan masih berada di bawah garis standar. Jadi kadang mereka masih minjam, habis panen baru bayar, Bu. Kami mempertanyakan bagaimana nasib THL ke depan berkaitan gaji dan masa depannya. Kemudian Sejumlah kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Jeneponto berharap pemerintah mampu membantu menuntaskan persoalan yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha taninya. Boni dan pupuk. Dan bisa kalau boni itu saya harapkan itu harus tepat pada waktunya. Karena biasa itu petani itu dibantu tapi terlambat karena hujan itu tidak menunggu. Biasa petani itu mau tanam, bibit belum datang. Jadi memang selalu ada bantuan bibit tapi saya katakan bukan tidak tapi terlambat. Pemerintah daerah setempat pun tak tinggal diam. Setelah saya melihat fenomena ini, saya mencoba membuat satu perencanaan yang lebih matang. Upaya-upaya yang kami lakukan adalah bagaimana agar kios-kios distributor ini lebih cepat menyiapkan saprodi di setiap wilayah. Itu upaya yang kami lakukan. Dan ini saya gencar keluar melihat. Tapi ini juga kan mereka ini ada ketergantungan. Jadi katakanlah kios, distributor itu ada ketergantungan dari pabrikan atau produsen. Kadang dia sudah siap, produsen tidak mengalokasikan. Pencapaian swasembada membutuhkan kontribusi dari berbagai elemen. Keberhasilan swasembada salah satunya tak luput dari peran para petugas penyuluh lapangan atau PPL. Penyuluh kami telah diskusi di seluruh Indonesia, diskusi dari hati ke hati. Mari kita sisingkan lengan, mengayomi petani turun ke lapangan. Alhamdulillah hasilnya adalah itu bagian dari hasil PPL, kenaikan tambah tanam 640.000 hektar padi tahun ini. Dan itu kalau kita kali 6 ton atau 5 ton, itu kurang lebih 3 sampai 4 juta ton kenaikan. PPL merupakan penghubung antara petani dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah di lapangan. Kalau kita berbicara peran penyuluh, memang kan kita punya tupoksi, Mbak. Tupoksi penyuluh itu kan kita sasarannya bagaimana penyuluh itu memiliki sikap dari yang tidak mau menjadi mau, melakukan inovasi teknologi yang terbaru yang diterapkan untuk kegiatan usaha taninya. Yang kedua adalah pengetahuan, bagaimana dia mengetahui dari manajemen pengolahan usaha tani yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini bagaimana petani bisa
dari yang tidak melakukan sesuai dengan teknis, anjuran teknis, dia mau melakukan secara teknis. Sebelum terjun ke lapangan, penyuluh dari berbagai wilayah kerja berkumpul menjadi satu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di lapangan. Pendampingan dilakukan PPL secara intensif, baik di rumah maupun lahan tempat petani bercocok tanam. Kegiatan ini dirasa efektif dalam membantu menyelesaikan persoalan teknis budidaya pertanian. Kalau dengan PPL ya, boleh dikata kita ini minimal 1 kali 3 hari lah. Karena di wilayah kita kan ada beberapa tanaman kayak padi dengan jagung. Jadi apa saja yang jadi kendala itu lagi kita sampaikan sama PPL-nya. Ya alhamdulillah selama ini sangat membantu bagi petani karena PPL juga melihat situasi kapan bisa tanam, kapan mulainya, dan bagaimana cara pencegahan penyakitnya. Target kenaikan tanaman pangan di tahun 2015 adalah sebanyak 3 juta ton. Pencapaian target ini membutuhkan dukungan dan keseriusan penuh dari pemerintah. Sebagai negara yang menyandang predikat agraris, maka pertanian menjadi sektor yang diandalkan dalam menopang peri kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir pasar rakyat dibanjiri beragam pangan impor, tahun ini Kementerian Pertanian berupaya meninggalkan kecanduan akan impor pangan terutama padi, jagung, dan kedelai. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan swasembada 3 pangan pokok rakyat di sejumlah sentra pertanian di Nusantara, Sulawesi Selatan salah satunya. Selain menjadi sentra pertanian jagung, Sulawesi Selatan juga menjadi sentra pertanian padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, diperkirakan luas panen padi di Sulawesi Selatan pada April 2015 mencapai lebih dari 143.000 hektar. Sementara produksi padi dari Januari hingga April 2015 di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 1,8 juta ton gabah kering giling. Kabupaten Bone terletak 174 km ke arah timur dari kota Makassar dan berada di pesisir timur Sulawesi Selatan. Meski terletak di pesisir, namun masyarakat Bone amat lekat dengan kehidupan sebagai petani padi. Awal tahun ini, para petani memetik hasil kerja keras mereka dan menggelar panen raya padi. Menteri Pertanian secara khusus menghadiri acara panen raya padi di tanah kelahirannya. Jadi Sulawesi Selatan ini adalah salah satu pangan di Indonesia. Ini juga menjadi perhatian yang serius dan kami untuk mencapai swasembada pangan ke depan dalam waktu 3 tahun insya Allah. Ini kita akan perbaiki faktor-faktor kunci produksi, antara lain adalah irigasi, benih yang buruk, kemudian pupuk, kemudian alsintan dan penguatan penyuluhan yang ada. Ini mulai berjalan sekarang ini. Untuk Sulawesi Selatan, perbaikan irigasi ada kurang lebih 300.000 hektar tahun ini, dan ini terbesar sepanjang sejarah. Kemudian bantuan alsintan itu ada 2.200 unit tahun ini. Ini juga terbesar sepanjang sejarah. Kemudian ada bantuan benih jagung 100.000 hektar. Juga kedelai ada 60.000 hektar benih. Ini hal-hal ini dilakukan.
Panen raya padi kali ini dilakukan di Desa Pakasalo, Kecamatan Duobocoe, Kabupaten Bone. Secara keseluruhan, produksi padi Kabupaten Bone tahun ini diharapkan mampu menembus angka 932.000 ton hingga akhir 2015. Guna mencapai target tersebut, 179.000 hektar lahan pertanian disediakan di Kabupaten Bone. Tak hanya memperluas lahan pertanian, perubahan pola tanam pun digulirkan untuk meningkatkan produktivitas. Masyarakat diajak untuk beralih dari pola tanam tradisional ke pola tanam bibit yang lebih efektif. Dan langkah-langkah yang konkret. Untuk mencapai target swasembada memang bukanlah hal yang mudah. Pengetahuan atas iklim, teknik bertani yang efisien, dan penggunaan teknologi tepat guna amat diperlukan. Dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, Menteri Pertanian selalu memberikan bantuan alat pertanian kepada para petani di Kabupaten Bone yang tergabung dalam puluhan kelompok tani dari 27 kecamatan. Menteri Pertanian menyerahkan bantuan alat pertanian berupa hand traktor sebanyak 195 unit dan pompa air sebanyak 39 unit. Tak hanya itu, menyadari bahwa air selalu menjadi masalah, Menteri Pertanian pun berjanji untuk memfasilitasi perbaikan jaringan irigasi di 35.000 hektar lahan sawah di Kabupaten Bone. Apa yang diminta oleh terhadap pemerintah? Kalau saya selalu minta, tapi belum dapat. Sudah minta matabor, itu cari air itu toh, matabor sudah minta, belum ada dapat. Telatro pun belum ada. Sudah minta juga itu telatro, belum tidak ada dapat. Gitu. Jadi mengharapkan ada bantuan-bantuan seperti itu, Pak ya. Bagaimana dengan bibit, dengan pupuk? Apakah sudah dirasakan sejauh ini bantuan pemerintah atau bagaimana, Pak? Kalau bantuan pupuk belum tidak ada. Tapi selalu minta juga. Bibit bagaimana, Pak? Bibit pernah kena bibit 1 kali, jagung 1 kali. Pernah. Jadi sekarang masih minta semua itu, Pak ya, terhadap pemerintah? Ya, selalu minta semua itu, kepentingan sawah, petani toh. Sudah minta semua itu. Ya, itulah harapan para petani Kabupaten Bone. Penyaluran bantuan yang merata dan tepat sasaran amatlah mereka butuhkan demi target swasembada pangan. Kunjungan kerja Menteri Pertanian di Bone diakhiri dengan membuka pameran ternak dan kontes hewan ternak di Kelurahan Biru, Kecamatan Tane Teriatang. Dalam pameran tersebut, Menteri Pertanian kembali berjanji akan menyerahkan bantuan 300.000 bibit sapi jenis limusin kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan ini diharapkan mampu memangkas impor daging sapi. Kita akan sumbangkan ke masyarakat seluruh Indonesia kurang lebih 2 juta hak sektor. Dan Bone kebagian, Sulawesi Selatan kebagian, Bapak Gubernur 300.000 IB tahun ini. Swasembada pangan merupakan salah satu target utama pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi JK. Pemerintah meyakini keran impor pangan Indonesia sesungguhnya dapat ditekan ketika pembangunan sektor pertanian dilakukan. Strateginya adalah dengan pembangunan dan perbaikan irigasi, peningkatan produksi pertanian, dan tambahan anggaran yang berasal dari pengalihan subsidi BBM. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ensikla Sulsel Swasembada Pangan yang dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.